Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama dalam mata kuliah pendidikan moderasi Islam. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Wawas. Saya dari kelas 1 PAIC Fakultas Arabiah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya di atas, apa itu pendidikan moderasi Islam? Yang di samping foto saya ada, teman. Kalau profil saya di sini. Oke. Tentang pendidikan moderasi Islam. Dan selanjutnya di atas, mengapa sih perlu ada moderasi Islam, teman-teman? Why gitu kan? Berapa why kalian? Mengapa gitu kan? Di dunia ini, di sebuah negara ataupun kita sebagai mahasiswa, mengapa sih perlu adanya moderasi Islam? Ternyata di dalam Al-Quran, Quran Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul Alim. Yang artinya, teman-teman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya agar kamu saling mengenal. Jadi Allah berfirman dalam surat ini, teman-teman, dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu dalam moderasi. Apa sih? Apa arti moderasi, teman-teman? Yaitu kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat itu harus moderat, menghormati, saling menghargai, saling membantu dalam berbagai hal. Di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan seorang perempuan. Dan bagaimana Allah menciptakan sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Jadi kita sebagai mahasiswa harus senantiasa moderat, tidak membeda-bedakan antara yang ini sama yang ini, suku ini sama yang ini, gitu. Antara orang yang hitam dan orang yang putih saling mengejek, itu jangan, teman-teman. Karena di Indonesia ini banyak perbedaan, baik dari suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar baik gitu, teman-teman, maka kita diperlukan yang namanya moderat
dalam kehidupan. Al-Quran Surah At-Tin, Allah menjelaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan kamu manusia bentuk yang sebaik-baiknya. Kita alhamdulillah diberi 2 tangan, 2 telinga, 2 mata, dan sebagainya. Kita tuh jangan saling mengejek, jangan saling bertengkar antar perbedaan. Kita harus menghargai teman-teman. Dari berbagai hal, dari walaupun suku budaya, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, ataupun suku manapun, kita tetap bersatu demi keutuhan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang mengedepankan pertengahan dalam mengambil resiko terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Yang tadi saya jelaskan bahwa perbedaan di masyarakat bukanlah tentang perpecahan, namun perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya agar kita saling kenal mengenal. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Definisi nilai-nilai moderasi dalam Islam ialah sesuatu hal yang melekat pada diri manusia sebagai pedoman dan pandangan hidup dan cenderung memiliki sifat penengah atau tidak memihak golongan manapun dalam menyelesaikan berbagai konflik dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik dan tidak merasa memenangkan dirinya terhadap perbuatan yang telah dilakukan karena kesalahan dengan orang lain. Ajaran Islam yang mengajarkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa menjadi penengah dalam kehidupan di masyarakat. Terutama kita mungkin bisa saja di kehidupan keluarga dulu, dari bapak saya, bapak kita, ibu kita, tetangga kita, nanti bisa meluas tuh ke berbagai masyarakat di lingkungan masyarakat sekitar. Kita mengajarkan kepada anak didik kita nanti agar menjadi anak yang moderat. 10 tahun, 5 tahun ke depan kita akan memimpin bangsa ini, memimpin negara Republik Indonesia agar tetap utuh menjadi bangsa yang damai, bangsa yang tentram, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan dalam moderasi, dalam bermoderasi bermasyarakat. Moderasi Islam kita junjung tinggi. Tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan moderasi Islam adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Jadi di Indonesia ini merupakan bangsa yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbudaya, beragama, bukan hanya 1, 2, 3 beragama. Namun di Indonesia ini kita harus saling menghargai perbedaan, jangan sampai pecah dalam beragama. Agama Islam merupakan agama yang untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting
untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, seimbang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan dalam hal-hal yang kecil dulu. Manfaat moderasi Islam yaitu dakwah dengan moderasi Islam perlu diketengahkan kepada umat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya Indonesia ialah negara yang majemuk, teman-teman. Sedangkan Islam mengakui perbedaan itu sunatullah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Jadi perbedaan ini, perbedaan agama, suku, ras, sebagai ajang silaturahmi kita kepada saudara kita sebangsa setanah air. Oke, mantap. Jadi moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun jiwa toleransi kita dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan normatif moderasi Islam yang selanjutnya, ada 4 landasan, teman-teman, di atas 1, 2, 3. Ada 4 landasan sebagai dasar pendidikan Islam khususnya di bidang keagamaan, yaitu yang pertama kesatuan dalam aspek ketuhanan. Di sini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 131. Yang kedua yaitu kesatuan dalam aspek kenabian. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama ataupun kebebasan dalam beragama. Jadi di Indonesia ini terutama, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik tidak pernah dalam agama apapun, maksud gimana ya? Dalam beragama di Indonesia kita tuh tidak dipaksa ataupun terpaksa masuk ke salah satu agama. Jadi kita benar-benar keyakinan dalam hati kita untuk beragama sebagai ketuhanan, aspek ketuhanan, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari sebuah siapa sih yang menciptakan kita, bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 69. Selanjutnya yaitu landasan historis moderasi Islam. Landasan ini mencontoh dari teladan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini sebagai pendidik pertama dalam dunia pendidikan Islam. Dan kita sebagai mahasiswa harus mencontoh dari sikap beliau, dari sikap moderasi beliau terhadap orang-orang Yahudi dan sekitarnya, orang kaum musyrikin. Prinsip-prinsip moderasi Islam ini dalam pandangan Islam, umat Islam dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengukuhkan di dunia, hanya Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip yang harus dilakukan ada 4, teman-teman. Yang pertama harus keadilan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga toleransi, dan yang terakhir keragaman dan keteladanan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.